saudara-saudari, anak-anak sekalian. Dalam renungan kali ini, saya mengajak kita semua untuk masuk dalam suasana Paskah komunitas Kristiani pertama, para rasul dan pengikut-pengikut pertama. Dalam bacaan-bacaan pertama selama minggu-minggu Paskah ini sampai Pentakosta nanti, kepada kita diberikan bacaan tentang kisah para rasul. Kita diajak untuk mengalami Paskah seperti yang dialami oleh jemaat perdana. Dalam bacaan hari ini diberikan kepada kita 3 gambaran cara hidup komunitas Kristiani perdana. Pertama, bertekun dalam pengajaran para rasul. Ajaran yang ditekuni adalah hidup, kematian, dan kebangkitan Yesus. Dan makna kebangkitan itu bagi para rasul. Gambaran yang kedua adalah bertekun dalam persekutuan. Persekutuan yang dimaksud di sini mengacu pada semangat kerelaan untuk saling berbagi. Tidak ada persekutuan tanpa saling berbagi. Lalu yang ketiga adalah gambaran cara hidup bertekun dalam doa dan memecahkan roti. Berkumpul untuk berdoa. Dalam doa para rasul memuji, bersyukur, dan juga memohon perlindungan penyertaan Allah bagi mereka. Doa bagi jemaat perdana ini adalah tanda bahwa mereka bergantung pada Allah. Karena itu doa dilihat sebagai sebuah kebutuhan. Lalu memecahkan roti. Yang dimaksud di sini pemecahan roti pertama yang dibuat oleh Yesus pada malam Kamis Putih bersama murid-muridnya, yang kemudian dilanjuti, dikenang oleh para murid ketika mereka berkumpul bersama, ketika mereka berdoa bersama. Pemecahan roti ini setelah Paskah terus mereka lakukan karena mereka mengingat nasihat dari Yesus pada Kamis Putih itu untuk terus menghadirkan Dia dalam perjamuan bersama. Dalam perkembangan selanjutnya, 2 kebiasaan ini, berkumpul dan berdoa ini dan memecahkan roti, kemudian berkembang menjadi ibadah yang kita lakukan sampai sekarang, ibadat sabda dan ibadat Ekaristi. Ketiga gambaran ini sangat mungkin dikatakan ideal, tetapi itulah karakter yang harus dimiliki oleh gereja setiap sama, oleh kita. Nah, pertanyaannya bagi kita, apakah ketiga gambaran cara hidup komunitas Kristiani ini masih hidup dan berkembang dalam keluarga kita, komunitas basis kita, stasi, paroki, dan keuskupan kita? Apakah semangat untuk mempelajari pengajaran para rasul dalam kitab suci dan ajaran gereja lainnya masih hidup dalam komunitas kita? Apakah semangat persatuan dan persekutuan
yang diwujudkan dalam semangat saling berbagi masih melekat dalam diri kita atau tidak? Apakah semangat untuk merayakan Ekaristi dan perayaan liturgis lainnya bernyala-nyala sehingga dihayati dengan gembira dan dengan tulus hati? Apakah kelompok kita, komunitas kita masih menarik bagi orang lain sehingga orang lain merasa tergerak untuk bergabung bersama kita? Maka cara hidup jemaat perdana komunitas Kristiani bisa kita wujudkan juga dalam kehidupan menggereja kita sekarang ini. Kalau tidak salah 2 minggu yang lalu, seorang dosen lagi lanjut kuliah di Roma bertanya kepada saya. Pertanyaannya begini: apakah pastor bisa memberi gambaran tentang umat, tentang gereja yang hidup di paroki pastor, bahwa apakah umat di paroki pastor itu semakin bertuhan atau beragama? Apakah umat semakin konservatif atau liberal? Apakah umat egois atau sosialis? Nah, saya tanpa berpikir panjang lebar tadi, saya langsung menjawab saja pertanyaan dosen ini. Saya menjawab begini: tentu saja teori tanpa observasi atau pengamatan jawabannya mungkin, maybe. Tapi teori dengan observasi atau pengamatan jawabannya nyata, is. Umat di Sentani sejauh yang saya alami kurang lebih mendekati setahun ini, umat paroki Sang Penebus Sentani ini bertuhan dalam agama yang diyakininya, agama Katolik. Umat paroki Sentani tidak konservatif atau liberalis, tapi moderat, ada di tengah. Umat Sentani tidak egois, tetapi sosialis. Dan kemudian saya menambahkan contoh, paling tidak yang saya alami, banjir bandang saat kesini, umat begitu semangat untuk membantu. Kasus atau peristiwa rasis kali lalu berdampak luas, umat saling menjaga. Lalu bangunan gereja besar yang sedang kita bangun ini pun kita bersama-sama dengan berbagai cara memberi bantuan, sumbangan, tenaga, pikiran. Tapi saya katakan tidak semua teori itu bisa diuji dengan pengamatan, observasi. Dan tidak semua observasi itu, pengamatan itu cermat, perlu diuji. Apalagi saya baru mendekati setahun. Nah, umat, ibu bapak, saudara-saudari bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Saya tunggu di layar HP jawaban ibu bapak, saudara-saudari sekalian. Semoga demikian.